sempat tertunda dan diwarnai dengan berbagai polemik, sidang Rasman Arif Nasution sebagai terdakwa pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris kembali digelar 20 Februari 2025 kemarin. Pengadilan Negeri Jakarta Utara kembali menjadi arena yang mempertemukan kedua seteru tersebut. Berbeda dari sidang sebelumnya, Rasman terlihat lebih tenang saat didampingi tim kuasa hukumnya. Hotman dan Iklim Hakim pun turut hadir untuk memberikan kesaksian terkait tudingan yang selama ini dilayangkan oleh Rasman. Area pengadilan pun dijaga ketat oleh petugas kepolisian bersiaga mengingat sidang sebelumnya berlangsung ricuh. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kita mulai persidangan hari ini. Siap, bisa yang mulai. Kita yakin penasihat hukum ya. Baik, kita akan sidang pada hari ini. Baik, sidang perkara nomor sidang hari ini. Kita lanjutkan. Baik, kepada para pers yang akan mengambil foto kami persilakan 3 menit ke depan. Silakan. Doa yang terbaik aja, doa yang terbaik, semoga permasalahan ini cepat selesai, itu aja sih. Oke, ya. Adik gimana Adik? Sama, amin. Seperti apa Adik? Supportnya untuk Bapak Pak Rasman? Semoga semua selesai, yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan, yang benar salah yang benar. Itu aja. Kami mengucapkan terima kasih atas begitu antusiasnya perhatian publik terhadap persidangan hari ini. Saya percaya
kemuliaan datang dari Allah. Di balik usaha zalim manusia, Allah bekerja. Karena itu persidangan hari ini saya harapkan berjalan lancar. Berbeda dari sidang sebelumnya, dalam tim kuasa hukum Rasman tidak terlihat Firdaus Owiwobo ikut di dalam bagian. Padahal sebelumnya ia selalu mengatakan dirinya akan hadir membela kliennya meski berita acara sumpah advokatnya telah dibekukan bentuk dari aksinya naik ke atas meja persidangan. Lantas, kemanakah Firdaus? Benarkah ia enggan datang karena khawatir akan kembali terbawa suasana dan melakukan aksi yang mungkin menimbulkan kericuhan? Saya nggak ngerti pertimbangan dia apa. Tapi beliau ngomong tadi malam begitu di depan kami semua. Dia bilang, "Bang, saya mau izin, saya fokus di Parvi." Emang kenapa? Dia bilang, kan besok tanggal 20 itu pemilihan ketua umum Parvi. Artis film, iya. Dan Adinda kandidat dari 5 jadi 2. Jadi fokus. Bukan semata-mata karena Bas ya Bang? Yes. Bukan semata-mata karena cabutnya di Bas itu tersebut? Ya saya kira tanya kalian beliau ya. Artinya beliau memahami dinamika yang terjadi. Dinamika itu bisa pas sekarang dibekukan. Tapi saya terima kasih. Saya sih sebenarnya sedih nggak bisa mendampingi Bang Rasman besok. Sedih sekali. Karena saya nggak terbiasa seperti itu. Saya maunya fight sampai titik darah penghabisan. Tetapi apalah Anda dikata, karena calon ketua umum Parvi ini hanya 2 sekarang tinggal. Oh 2 ya? Ya, dari 5 calon yang diseleksi, yang nyangkut tinggal 2, saya dengan Kiku Sumo. Oh. Jadi besok tinggal 2. Jadi kalau saya nggak datang, Kiku Sumo lawan kotak. Kiku Sumo ya? Ya, Kiku Sumo. Di mana besok acaranya? Besok di gedung film. Oh, gedung Ya. film. Jadi kalau saya nggak datang, kecewa semua masyarakat Parvi, Persatuan Artis Film Indonesia. Jadi saya izin sama Bang Rasman, Bang, dengan berat hati saya izin. Ya. Demi kebaikan semualah gitu, biar saya jalan juga dengan Ya. organisasi baru saya ini, Persatuan Artis Film, maksudnya organisasi yang Ya. akan saya pimpin. Ya. Gitu. Ya, mohon doanya semoga saya bisa memimpin. Untuk kuasa saya tetap fight dengan Bang Rasman sampai selesai. Yang juga tidak kalah mengejutkan, salah satu kuasa hukum Rasman, Herwanto, sempat ditolak oleh Ketua Majelis Hakim ikut dalam persidangan. Hal itu lantaran ia hanya membawa salinan berita acara sumpah advokatnya. Kepada awak media, Herwanto pun mengaku sangat kecewa atas keputusan tersebut. Ia bahkan menunjukkan surat bas advokatnya dan menegaskan keabsahannya. Cuma kan bisa dipastikan bahwa saya advokat, gitu loh. Ini berarti kopian aja, Bang? Kopian ya. Ini anak saya. Emang selalu bawa ini dalam... Ya fotokopian aja, asli kan jarang, masa kita bawa aslinya. Tapi memang sejak bersidang tuh harus disertakan berita aja. Fotokopi ya, fotokopi. Tapi kan fotokopi aja, nggak perlu aslinya. Cukup arogan. Nah menurut saya bukan hanya cukup arogan, menurut saya sangat arogan. Sangat arogan sedikit. Sangat arogan, sangat arogan. Kejadian. Ya bagaimana seorang advokat hanya karena tidak bawa berita acara sumpah yang asli tidak diizinkan untuk ikuti persidangan. Selama ini ya, selama ini puluhan tahun saya ikut sidang belum pernah sekalipun. Dimintain surat bas asli belum pernah? Dimintain asli pernah, tetapi ketika kita belum bawa asli, kita dikasih kesempatan minggu depan bawa ya, diingatkan jangan sampai enggak. Cuma pada umumnya, ya tadi saya sampaikan, kan saya ini bukannya artinya menyombongkan, saya ini sudah cukup dikenal sama teman jaksa, sama majelis hakim juga cukup dikenal lah. Kan kalau seandainya kita bilang masa mereka nggak pernah lihat saya bersidang sih, gitu kan? Nah kan kadang-kadang saya juga begitu baru mau sidang aja, jaksa nggak mau lihat bas saya, nggak mau, karena apa? Sudah kenal, sudah tahu. Sama juga majelis hakim juga kadang-kadang ya, udah bagaimana Pak Jaksa? Udah ya, lanjut, biasa begitu. Kan baru kali ini, tadi saya sudah menyampaikan ke majelis yang mulia, jangan hanya karena ada peristiwa kemarin, kegaduhan, pembekuan dan sebagainya, akhirnya berdampak bagi saya nggak dapat keadilan. Akhirnya saya begini nih.
saya disuruh keluar. Saat pemeriksaan saksi pelapor Hotman Paris, persidangan pun digelar secara tertutup. Tim kuasa hukum Rasman menjelaskan sempat terjadi perdebatan sengit antara mereka dan pihak Hotman. Apalagi saat dicecar dengan pertanyaan terkait hubungan Hotman dan Iklima. Bahkan ada salah satu bukti chat yang ditolak untuk diberikan kesaksian. Mereka juga menyebut Hotman kerap kali menjawab pertanyaan tidak sesuai dengan konteksnya. Tolong Pak, tolong dengan hormat. Ya, tolong. Ya, baru lega sekarang, baru lega. Ya. Tolong. Mundur dulu. Ya. Ya, oh iya, keluar. Buka. Bang diharapkan. Tutup. Pengacara. Perdebatan panas, luar biasa. Karena sebenarnya banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Nah, kemudian ketika disampaikan kepada kami, ada beberapa pertanyaan yang kami lontarkan terkait dengan profesi advokat, tapi ditolak oleh yang bersangkutan sama jaksa penuntut umum. Menolak agar kami tidak menanyakan hal tersebut karena hal tersebut katanya berkaitan dengan ahli. Sehingga dari Bang Alvis kemudian tidak bertanya lagi, kemudian dari Bang Rihat juga tidak, kemudian dilanjutkan langsung saya. Saya bertanya terhadap substansi bahwa bagaimana perkenalan Hotman dengan Iklima, kemudian bagaimana Hotman kemudian mengundang ketika waktu itu Bang Rasman dan Richard datang ke podcastnya atau apa itu di salah satu stasiun TV. Nah, jadi kemudian saya tanya lagi terkait postingan yang dilaporkan kan memang 2 orang. Nah, saya tanya lagi memang apakah ada perdamaian antara Iklima dengan saudara Hotman, seperti itu. Nah, kemudian setelah udah banyak pertanyaan, kemudian saya digantikan oleh rekan saya Rahmat Riyadi SMH. Nah, kemudian udah setelah beberapa pertanyaan, kemudian hakim men-skor karena udah jam 1. Dari pertanyaan yang bersangkutan ya dia menjawab memang benar ada pacaran, ada hubungan ya kan, tetapi kemudian ketika saya bertanya lebih intim lagi, kemudian dia menolak. Artinya seperti itu. Nah, menolak untuk jawab karena dia beranggapan ada chat WA yang belum disita oleh penyidik, jadi dia tidak mau menjawab. Jadi ada chat WA yang dianggap tidak disita oleh penyidik, dia tidak mau jawab. Nah, sementara padahal chat WA itu memang benar adanya, tapi akhirnya dia bertanya kembali sebenarnya itu tanggal berapa gitu. Nah, jadi dia udah di posisi seperti itu. Oke, rekan saya Bang Erwanto. Ya segini ya. Kalau seandainya perkara ini ya, artinya kalau umpamanya yang diungkapkan oleh Bang Rasman itu bisa nanti majelis hakim tidak mengatakan bahwa tidak benar ya. Saya justru tadi melihat persidangan, justru saya meyakini apa yang disampaikan oleh Bang Rasman ini ternyata banyak kebenarannya. Luar biasa tadi terdakwa banyak sekali tidak mau menjawab ya. Iya, betul. Dan menurut saya ya, rasanya kalau kemarin Bang Rasman meminta mengganti majelis hakim, rasanya cukup beralasan. Kenapa? Tidak equal, sangat tidak equal. Luar biasa Bang Hotman itu mendapatkan ya, artinya kebebasan. Pertama, tadi saya catat, saya ingat banget tadi begitu Bang Rasman tadi Bang Hotman ini sering sekali ditanya tidak mau menjawab. Itu sering sekali. Bahkan itu dikasih kemudahan luar biasa oleh majelis hakim. Betul. Tetapi ketika penasihat hukum bertanya, rasanya tegang banget tuh ketua menjawabnya. Tapi ketika Bang Hotman kadang-kadang bertanya nih ya, tidak fokus. Umpamanya contoh seperti kita bertanya begini, menjawabnya ngalor ngidul, diberikan kebebasan. Bahkan tadi beberapa kali ditegur. Tapi ditegur terus. Bang Hotman Paris ketika ditanya memberikan keterangan selalu ditegur. Karena apa? Jawabannya tidak sesuai yang ditanyakan. Nah, jadi menurut kami ya, saya juga akan menyarankan tadi kepada tim kalau memang perlu diganti. Menurut saya agar peradilan ini berjalan adil, transparan, tidak memihak, menurut saya majelis hakimnya saya rasa Kejutan pun kembali terjadi di tengah persidangan saat Hotman Paris Hutapea dikabarkan jatuh sakit. Kondisinya pun semakin memburuk hingga harus segera dilarikan ke rumah sakit. Saat keluar pengadilan,
wajah Hotman pun tampak pucat dan hanya diam 1000 bahasa. Ia pun sampai dibantu sejumlah orang yang memapah tubuhnya untuk berjalan menuju kendaraan. Baik, kalau ada yang mau ambil foto 2 menit ke depan, kami persilakan. Baik, perkara pemeriksaan saksi atas nama Dr. Hotman Paris Nasution kita lanjutkan dalam persidangan. Hotman Paris KBA dan persidangan kami lanjutkan dan kami nyatakan tertutup untuk umum. Untuk petugas pengamanan dari pengadilan, silakan dulu keluar semua kunci dan uang dan Saksi juga, iya. Saksi keluar juga? Cuma satu aja. Jadi, iya. Kenapa? Culik, Pak Culik. Pak Culik. Yang namanya Pak Culik. Pak Culik. Pasien nomor 2. Antrian nomor 2. Ntar minta tolong ya. Nanti akan apa ya? Iya, sama-sama Bu. Supriyadi. Pak Supriyadi, Pak Culik. Iya, ini Pak. Namanya Pak Culik. 3 kali dapat kupon. Untung aja Culik tadi. Namanya Pak Culik. Untung aja Culik. Apa Bu mau masuk Bu ini sih? Oh ya, kuning. Bumi masuk bumi. Sini. Nanti media yang ini ya, yang tertib. Gimana sih? Ya makanya tunggu di sana aja dulu ini. Ya, media tunggu di sana aja. Ntar kopi space-nya di luar aja kayak tadi. Supaya lebar. Di luar aja, di luar ya. Kompresi space-nya di luar aja, Pak. Ya. Sedikit aja Bang Hotman. Bang Hotman, tadi gimana Bang jalanan sidang Bang? Bang Hotman, apakah berjalan lancar Bang tadi di persidangan Bang? Saya melihat hari ini ada suasana baru yang semuanya bisa berjalan dengan normal. Sehingga tidak ada kekhawatiran. Memang banyak informasi yang berkembang di luaran bahwa Hotman ada bodyguardnya, Rasman ada bodyguardnya. Sehingga kalau itu tidak digesekkan, maka kita khawatir akan ada chaos. Tapi yang pasti dari saya itu tidak melakukan apa-apa dan praktis hari ini itu hanya ada 5 orang, Pak Bapak Ops, dan sudah koordinasi dan itu semuanya berbaju batik, terdaftar dan ditemani oleh Bu Eli dan Bu Ade selaku istri saya dan juga Bu Saini, Uning Saini dari kampung saya. Saya sampaikan mewakili tim hukum, tadi diberitahukan bahwa sidang ditunda sampai dengan hari Kamis depan
tanggal 27 Februari 2025 dikarenakan saudara Hotman Paris Hutapea sakit dan dibopong dan dibawa ke rumah sakit dengan ambulan. Setali 3 uang dengan Hotman, Iklim Hakim yang menjadi salah satu tokoh utama dalam kasus tersebut juga enggan berbicara. Ia memilih bungkam saat diberondong pertanyaan oleh awak media. Kuasa hukum Iklim Hakim pun menjelaskan bahwa kliennya belum sampai ke tahap memberikan keterangan karena sidang terlebih dahulu ditunda. Baik, gimana tadi sidang? Baik. Gimana kita hari ini tadi hadir di sidang? Gimana Mbak Kim? Sedikit aja Mbak Kim. Udah sebentar dulu ya. Mbak Kim, gimana Mbak Kim? Bentar ya. Mbak Kim, gimana Mbak Kim? Mbak Kim, sedikit dong Mbak Kim. Mbak Kim sedikit bersuara tadi gimana sebagai sudah menghadiri sidang sebagai saksi tadi Mbak Kim? Mbak Kim. Mbak Kim. Kaim. Mbak Kim. Hakim. Mas. Aduh mas, sakit mas, sakit saya. Itu ngalami, kita masuk wartawan. Jangan gitu dong. Mas jangan gitu dong, sakit kaki saya tau nggak? Kaki saya sakit. Kaki saya tahu. Hakim. Tolong ya, permisi ya. Makasih ya kawan-kawan, makasih. Hakim. Ya, tuh. Nah, ini sementara. Boleh tapi nggak usah megang-megang ya. Oke, Bapak ngomong. Oke, boleh kalah. Ayo ngomong. Bakim sampingnya dong. Lu mau ingin Bakim, aduh maaf Bakim. Bakim sedikit Bakim. Gimana Bakim tadi di persidangan? undang-undang pers ya? Mas, Mbak, Oke bang, ngomong bang, sedikit bang, sini bang, di sini aja bang. Bang, ngomong aja bang, dikit bang. Oke bang, sini aja bang. Bentar bang. Oke bang, sini aja bang. Oke. Oke bang, sini aja bang. Singkat saja, hari ini sidangnya ditunda. Kim sudah hadir untuk hadir persidangan, tapi karena saksinya tadi sakit di pemeriksaan sidang sebelumnya, Majelis Hakim memutuskan untuk menunda persidangan 1 minggu. Oke, karena alasan ada saksi yang itu salah satu saksi itu saksi kenapa sampai tidak hadir? Itu saksi apa? Saksinya tadi sudah hadir di sidang sebelumnya, tapi karena dia sakit, jadi untuk pemeriksaan perkara Kim ditunda. Oke, saksi ini meringankan atau membebankan? Saksi dari JPU. Oke. Iya. Tadi Kim sendiri di dalam seperti apa? Kondisinya jalannya apa? Kondusif sekali. Ya. Dan mengutarakan semua apa yang seperti apa bang? Seperti apa bang? Kita belum tahu. Jalan dulu bang. Kalau tadi belum ada keputusan apakah ditutup apa dibuka untuk perkara Kim ya. Oke ya kawan-kawan ya cukup ya. Bang, tapi kan kondisinya Kim itu sendiri ketika mengutarakan apa sih bang dalam artian dia persidangan ini dia seperti apa? Oh itu nanti mungkin materi persidangan jadi kita nggak bisa buka buat rekan-rekan karena kita belum tahu ini sidangnya tertutup apa terbuka ya. Oke ya cukup Bang, ya. tapi kalau untuk dalam artian akhirnya Kim mau datang hadir ini apakah memang dia menjadi seorang yang memang tertekankah atau terbukakah atau memang dia mungkin nanti kita pada saat kita belum tahu proses sidangnya seperti apa ya. Oke ya. Tadi Kim tidak bisa tidak hadir. Tapi hadir, tapi tidak mengutarakan apa-apa ya bang sebagai saksi bang. Iya, tadi belum ada pemeriksaan ya. Oke, Kasih bang. Akibat kondisi Hotman yang tiba-tiba drop, persidangan pun akhirnya ditunda hingga 27 Februari 2025 mendatang. Rasman Arif Nasution memberikan gambaran apa yang terjadi di ruang sidang hingga Hotman akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit. Menurut Rasman, sang seteru memang sudah terlihat pucat sejak awal, bahkan beberapa kali tidak fokus dengan saat diberikan pertanyaan. Kita doakan saudara Hotman sehat dan mudah-mudahan bisa bersidang. Pertanyaan tadi itu baru sampai pada pertanyaan Rahmat dan belum selesai.
akan dilanjutkan oleh Ibu Ilarinti, Saudara Herwanto, dan baru ke saya. Dan rupanya mungkin beliau kurang sehat atau kurang fit, mungkin terlalu banyak begadang, jadi banyak pikiran. Memang tadi waktu ditanya dia sudah mulai pucat Pak Bapak. Saya pikir ini gimana, karena saya lihat kertas jatuh di kiri, jatuh di kanan gitu ya. Dan dia mau ambil yang sebelah kiri itu nggak diambil-ambil, dia hilang fokus, sehingga ditanya pun kadang-kadang udah nggak. Melihat apa yang terjadi kepada Hotman, Rasman pun menyampaikan simpati dan doanya agar sang seteru bisa kembali sehat. Di sisi lain, tim kuasa hukumnya menyebut energi Hotman terkuras akibat pertanyaan-pertanyaan yang mereka cecar. Harapan pun hanya satu, agar Hotman segera pulih dan kuat menjalani sidang minggu depan sehingga bisa berjalan lebih panjang. Kita berharap Saudara Hotman bisa sehat. Mudah-mudahan seminggu ini kita akan lanjut dan pemeriksaan ini akan dilanjutkan pada hari Kamis dengan agenda pemeriksaan tetap sebagai saksi korban. Karena aturannya begitu. Tidak bisa lanjut pemeriksaan kepada saksi fakta yang lain kalau tidak saksi korban tuntut saja, begitu ya. Nah, saya tahu Pak Hotman ini adalah pengacara internasional, pengacara yang handal, pengacara yang hebat. Beliau harus sehat, jangan sakit, karena rakyat banyak membutuhkannya. Banyak sekali, apalagi 911. Jadi jangan sampai sakit, cepat dirawat, cepat diobati, supaya banyak orang yang membutuhkan tangan dingin dan kepintaran Pak Hotman. Kami ini nggak siapa-siapa, jadi jangan sakit ya Pak Hotman, kasih obat yang kuat, kita nanti ketemu hari Kamis. Silakan Bung Ketua. Ya kebetulan saya yang banyak bertanya ya, starting tadi begitu dioper oleh Bang Rihat, kemudian dioper sama Pak Dr. Alvis. Kemudian saya yang pembukanya cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menguras energi dari Pak Hotman Paris. Nah, jadi saya sudah jelaskan bahwa pertanyaan yang saya sampaikan adalah terkait bagaimana perkenalan yang bersangkutan Hotman Paris kepada Bang Rasman. Oke, di acara suatu stasiun TV, di mana stasiun TV tersebut mengundang Bang Rasman dengan Richard Lee. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pertanyakan kembali apa hubungan spesial antara Dr. Hotman Paris dengan yang namanya Iklima Putri Aprilia. Nah, memang dia bilang ada hubungan. Tetapi ada yang dia bantah juga karena terkait chat WA ya, dia bantah karena dia anggap polisi belum menyita alat bukti tersebut atau WA atau handphone daripada Iklim Hakim. Padahal sudah disita dulu sebenarnya. Ya kan Bang Rasman kan? Sudah disita. Jelas sudah disita, artinya ketika di persidangan sebenarnya dia tinggal mengakui atau tidak saja. Tapi faktanya dia tidak mengakui, tapi buktinya ada sama kami. Tetap kami akan lanjutkan pertanyaan kami di minggu depan. Jadi kami akan memperbanyak pertanyaan kami karena baru 4 orang dari seluruh tim yang hari ini hadir, baru 4 orang yang bertanya. Contohnya saya, yang terakhir Rahmat Riyadi. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan nanti minggu depan oleh Ibu Ida, mungkin Pak Hermanto dan lain-lain, tim yang lain. Jadi itu dari saya ya. Jadi pesan saya berdoa agar Pak Hotman Paris segera sembuh, biar minggu depan pemeriksaannya biar lebih panjang.